Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab menerangkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian kedua. Kemarin sudah dijelaskan Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang membantu memberi pertolongan yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian dari kebaikan itu. Contoh memberi pertolongan kebaikan kepada masjid, maka akan dapat pahala setiap orang yang sholat di masjid. Orang yang membantu pondok pesantren, maka dia akan dapat pahalanya orang yang belajar ilmu agama. Orang yang umpama ini membelikan pulsa masjid atau pondok pesantren, maka akan dapat pahalanya jamaah sholat, kemudian darusan dan lain sebagainya. Oh, kalau pulsa terlalu mahal umpamanya, baterai kecil itu, yang baterainya jam kayak jempol. Nah, itu kan mic-nya imam ini kan pakai baterai, ya, pakai baterai. Kemudian ada yang memberi pertolongan membelikan baterainya itu, maka setiap sholatnya imam dengan berjamaah itu mendapatkan aliran pahala dari yang sholat itu untuk yang memberi baterai. Tapi ya jangan baterai semua kemudian nyumbang baterai semua sampai 30 ya. Yang lain lagi ya, takut wah nyumbang baterai melolo. Kemudian hadis yang pertama, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasaihi. Ketika ada orang yang mencari hajat atau orang yang lagi butuh pertolongan, aqbala ala julasaihi, Nabi Muhammad menghadap ke ruang duduknya. Jadi Rasulullah ini mempunyai tempat khusus melayani tamu. Jadi ruang tamu. Ketika ada orang yang mengeluh kebutuhan hajat kepada kanjeng Nabi, Nabi Muhammad langsung di tempat duduk ruang tamunya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, isfa'u tu'jaru, ayo bantu orang ini tu'jaru, maka kalian akan diberi pahala. Jadi apa ya, kalau zaman Rasulullah dulu ada orang minta hajat atau butuh sesuatu, dilayani oleh Rasulullah. Kemudian ditawarkan kepada sahabat, ayo bantu, siapa yang bisa bantu ini, begitu akan dapat pahala. Ya sama halnya di kiai-kiai sekarang ya, yang keramat itu ya, biasanya begitu. Tidak banyak bicara, ada yang bisik-bisik, oh ya, langsung dikasih sesuatu yang dibutuhkan atau disampaikan kepada jamaahnya, atau enggak memberikan sesuatu tapi ngasih doa kayak begini. Ada apa? Kirim surat, nah, minta didoakan supaya hajatnya kabul, nyumbang sekian atau tidak nyumbang. Nah, kemudian dibacakan. Ini biasanya ketika ada majelis zikir itu. Majelis zikir didoakan si A ini anaknya sakit, si B ingin anaknya payu rabi, si C ingin mengakhiri masa jandanya umpamanya. Itu biasanya begitu. Kayak kalau di sekarang ini yang terkenal itu Gus Ikdam ya. Gus Ikdam dari Blitar, itu biasanya begitu.
Jadi hajat-hajat jamaahnya itu disebut, kemudian didoakan bersama. Bahkan oleh Gus Ikdam itu dikasih kadang uang 500.000, 1 juta, yang mempunyai hajat yang sangat luar biasa dikasih. Jadi ini biasanya dilakukan oleh Rasulullah dulu dan di zaman sekarang juga dilakukan oleh sebagian ulama. Wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma habba muttafaqun alaih wa fi riwayatin ma syaa. Dan Allah Ta'ala itu menyampaikan atau memenuhi hajatnya yang Allah kehendaki, yang Allah cintai melalui lisan nabinya. Jadi biasanya itu doa-doanya itu dikabulkan berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan syafaatnya Nabi Muhammad ini bisa diterima atau bisa didapatkan oleh kita baik di dunia maupun di akhirat. Syafaatnya Nabi Muhammad ini menurut Kiai Haji As'ad Situbondo itu disarankan begini, ada wasiat, 3 wasiat dari Kiai As'ad Situbondo. Caranya bagaimana? Ketika kita ini membaca sholawat, baca asyraqol yang ketika sudah ya Nabi salam alaika berdiri, wasiatnya Nabi Muhammad ini boleh dipakai oleh siapa saja ya. Mungkin Kiai As'ad itu ambil dari ini, dari hadis ini. Jadi ketika berdiri wasiatnya Kiai As'ad itu 3 wasiat Kiai As'ad ketika asyraqal kita ini. 1 wasiat yang pertama ketika asyraqal, minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar supaya dipertemukan dengan Nabi Muhammad di dunia walaupun hanya dalam mimpi. Itu wasiat pertama. Jadi ketika asyraqal, ya Nabi salam alaika, hati kita ini pertama mohon kepada Allah, ya Allah mohon, ya Allah pertemukan saya dengan Nabi Muhammad di dunia ini walaupun hanya dalam mimpi. Kedua, wasiatnya Kiai As'ad adalah minta kepada Nabi Muhammad agar supaya kita semua dengan keturunan kita semua diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, minta kepada Nabi Muhammad untuk selalu diberi syafaat di dunia maupun di akhirat. Ini wasiatnya Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo agar supaya kita ini lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Rasulullah, diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat itu banyak macamnya, variasinya banyak. Ada syafaatnya Nabi Muhammad ini untuk umat Islam. Ada juga syafaatnya Nabi Muhammad untuk orang kafir. Jadi Nabi Muhammad bisa memberi syafaat kepada orang Islam, juga bisa memberi syafaat kepada orang kafir. Kalau orang Islam ya seperti kita-kita. Rasulullah Nabi Muhammad bisa memberi syafaat kepada kita. Memberi syafaat kepada orang kafir bisa. Contohnya Nabi Muhammad bisa memberi syafaat orang kafir yang bernama Abu Thalib, pamannya Abu Jahal, pamannya Abu Lahab, juga pamannya itu kafir semua. Oleh Nabi Muhammad bisa diberi syafaat. Dan sekarang saja Abu Jahal itu dengan Abu Lahab itu diringankan, setiap hari Senin diringankan siksaannya. Karena apa? Karena pamannya Nabi Muhammad yang masih kafir ini pernah bergembira ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia. Nah, bergembira saja mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kafir. Nah, kalau kita insya Allah dapat, kita sebagai umatnya, kemudian banyak sholawat, baca sholawat, bahkan kita minta-minta ngemis untuk mendapatkan syafaat. Insya Allah
dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di masjid ini sering dibacakan burdah yang isinya diantaranya adalah mengharap betul terhadap syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baitnya itu Maulaya sholli ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Itu kan begitu. Wa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Minta hajat-hajat dikabulkan berkat Nabi Muhammad. Ada juga huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Nah, itu minta syafaat Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad yang sangat diharapkan syafaatnya. Turja syafa'atuhu min kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin minal ahwali muqattahami. Di setiap keguncangan ya, kehebohan nanti di akhirat, syafaatnya Nabi Muhammad itu sangat diharapkan. Bahkan burdah itu kalau di Sidogiri dibaca setiap malam. Setiap malam dibaca untuk mengelilingi, dibaca secara keliling ya. Ada 600 atau 600 orang. Kalau dulu di masa saya itu ada sekitar 200-300 orang yang keliling pondok sambil membaca burdah itu. Kalau sekarang mungkin ya sekitar 1.500 lah keliling pondok setiap malam. Itu piket ya, piket setiap pekan ya, setiap minggu itu piket setiap asrama keliling jam 12 malam ya, setengah 12 malam itu keliling pondok baca burdah. Ya ini tujuannya, tidak ada lagi hanya ingin membentengi, menjaga pondok pesantren dengan wasilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kan cuman seminggu sekali, tidak apa-apa ya. Ya pokoknya bacalah. Kemudian hadis yang kedua, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qissati Barirah wa zawjiha. Qala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law raja'tihi. Jadi Nabi Muhammad ini pernah meminta kepada Barirah yang lagi bermasalah dengan istrinya ya, Barirah wa zawjiha dengan suaminya. Kemudian Barirah ini oleh Rasulullah disuruh rujuk. Jadi apa ya? Cerai. Talak yang masih ada waktu rujuknya, masih belum selesai masa iddahnya. Rasulullah mengatakan kepada Barirah, apakah sebaiknya kamu ini rujuk saja kembali lagi kepada suaminya? Qalat, ya Rasulullah ta'muruni. Jadi kemudian Barirah ini mengatakan, ya Rasulullah, engkau menyuruh saya ya Rasulullah. Qala innama asfa'u, enggak, saya ini tidak menyuruh kamu, memerintahkan secara paksa untuk kamu kembali kepada suami kamu, tapi saya innama asfa'u, saya juga cuma membantu agar supaya keluarga kamu, hubungan suami istri itu kembali normal seperti biasanya. Qalat, karena bukan perintah agar supaya perintahnya itu dilaksanakan, maka Barirah ini menjawab begini, la hajatali fihi ya Rasulullah, saya sudah tidak ada cinta lagi sama suami saya, wis dak ono rasa maning nang bojoku. Jadi begitu, lek wis dak seneng ya dak apa-apa. Ya, tidak lanjut. Atau mungkin tidak sama karakternya, tidak cocok, ya tidak apa-apa, tidak lanjut. Nabi Muhammad cuman membantu agar supaya melanjutkan pernikahannya. Tapi Barirah sendiri mengatakan, jarine arek saiki aku wis ndak ono rasa, tak cinta lagi. Ya mungkin karena beda
karakter. Ini juga syafaat Nabi Muhammad di dunia, dan syafaat itu macam-macam. Tadi kan antara orang kafir dan orang Islam sama-sama Rasulullah sama-sama bisa memberi syafaat. Sekarang Rasulullah itu memberi syafaat di antaranya dari orang yang banyak dosanya diampuni oleh Allah gara-gara syafaatnya Rasulullah. Ada juga ya orang yang sudah masuk surga tapi levelnya rendah. Levelnya rendah. Akhirnya oleh Rasulullah dikasih syafaat karena sering banyak baca sholawat kepada kanjeng Nabi, umpamanya level rendah kelas 3 umpamanya, kemudian diangkat oleh Rasulullah menjadi kelas 1, kelas VVIP. Atau dalam masuk neraka itu di neraka, sudah masuk neraka itu bisa juga disyafaati oleh Rasulullah karena tolong Rasulullah ingat bahwa si A itu sering membaca sholawat, dan Nabi Muhammad itu selalu menjawab sholawat kita. Walaupun Nabi Muhammad meninggal dunia, kita baca sholawat itu pasti dijawab oleh Rasulullah. Cuman kita karena alam berbeda jadi tidak tahu caranya Rasulullah menjawab, tidak tahu. Yang jelas Rasulullah itu menjawab. Kalau kita sering baca sholawat berarti sering ngobrol dengan Rasulullah. Kalau sering ngobrol dengan Rasulullah berarti termasuk orang dekatnya Rasulullah. Nah ini nanti di akhirat yang mudah diketemukan oleh Rasulullah, bibirnya itu ya. Bibirnya yang dulu sering baca sholawat itu terasa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ini bibirnya banyak baca sholawat ini. Oh ini bibirnya banyak nyanyi ini. Tidak bisa ngaku-ngaku saya minta tolong ya Rasulullah, saya di dunia sering baca sholawat ya Rasulullah. Dilihat bibirnya tidak ada tanda-tanda baca sholawat, nyanyi, ngecung, alanda, ya apa dan lain sebagainya. Maka lebih baik kita baca sholawat kepada Rasulullah biar kita mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan ingat ya wasiatnya Kiai Hasan tadi, kalau baca asyraqal usahakanlah berdoa kepada Allah. Pertama ya, minta kepada Allah agar supaya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi. Kedua, minta kepada Rasulullah dengan sungguh-sungguh agar supaya dirinya dan keluarganya serta keturunannya untuk diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, minta syafaatnya Nabi Muhammad baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah masuk surganya itu aman ya, aman, tidak banyak rintangan ini dan itu. Karena apa? Karena ketika ketemu siksaan, ketemu Nabi Muhammad, oh ini dulu yang asyraqal ingat kepada saya. Oh ini setiap baca salawat ingat kepada saya. Insya Allah aman ya. Makanya itu diamalkan. Diamalkan, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dan bisa kita menuju akhirat dengan jalan yang enak, nyaman menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.